Baik, kita lanjutkan perkuliahan petrologi batuan sedimen untuk sesi yang terakhir. Kita membicarakan batuan sedimen non-klastik, non-karbonat. Nah, ini cukup banyak sebenarnya jenisnya, tetapi kita akan membicarakan yang ini saja, yaitu organik, batuan sedimen organik, evaporic, dan vulkanik klastik. Ini sifatnya nanti adalah perkenalan saja secara singkat. Baik, referensinya masih bisa digunakan ini. Saya pikir nanti pada bagian-bagian akhir dia juga akan membicarakan masalah batuan-batuan sedimen non plastik dan non karbonat ini. Untuk batuan sedimen organik itu kadang-kadang disebut sebagai carbonaceous rocks atau carbonaceous sedimen. Itu prinsipnya adalah semua jenis batuan sedimen yang mempunyai kandungan organik atau biasanya direpresentasikan dalam kandungan karbonnya itu cukup signifikan dalam berbagai proporsi. Nah, nanti ada berbagai macam, tapi yang sangat umum itu biasanya adalah jenis gambut atau sedimen kaya organik ini ya, jenis gambut. Kemudian jenis batu bara, kemudian carbonaceous sill atau serpeh berkarbon, dan kemudian yang satu lagi itu adalah oil sill. Nah, untuk yang pit atau gambut itu ya, atau organik kaya akan sedimen itu, prinsipnya nanti ada berbagai macam pembentukannya. Ini juga nanti sebenarnya bisa mengarah kepada sebagian batuan batu bara juga. Dia nanti akan ada jenis-jenis gambut yang istilahnya itu minerotropik. Jadi gambut yang kaya akan nutrisi karena biasanya ada suplai air itu dari permukaan. Ya, jadi ada sirkulasi oksigen yang cukup baik ya, jadi suplai nutrisinya itu juga cukup banyak. Ini misalnya di daerah delta, daerah transisi, coastal plain, atau di daerah dataran banjir, itu nanti biasanya dia akan kaya akan nutrisi. Sementara di daerah yang lain, di daerah yang relatif kurang suplai air permukaan, di daerah yang tinggi, di daerah dataran tinggi itu ada yang dataran yang rata begitu, kadang-kadang dia bisa nanti menjadi Myers juga, namanya Myers rawa-rawa yang tapi suplai airnya itu dari air hujan. Ini biasanya sedikit akan nutrisi, nanti jenis gambutnya karena sedikit nutrisi itu biasanya akan disebut sebagai ombrotropik ya. Kemudian ada beberapa istilah yang sangat umum. Danau yang kaya sekali kandungan organik itu biasanya disebut sebagai gica, sementara yang ocean atau laut yang kaya sekali akan organiknya ini disebut sebagai sapropel. Kemudian untuk batu bara, prinsipnya batu bara itu tersusun utamanya itu oleh sisa-sisa tumbuhan, baik tumbuhan besar maupun tumbuhan kecil, jadi organismenya itu dari tumbuhan itu cukup dominan. Tetapi kadang-kadang ada juga sedimen pengotornya, ya, sedimen plastik atau sedimen yang lain itu sebagai pengotor, itu justru yang kemudian disebut sebagai abu. Jadi besar kecilnya kualitas batu bara itu nanti sangat tergantung juga kualitas dari kandungan karbonnya, dan yang mempengaruhi penurunan kualitas itu adalah sedikit banyaknya kandungan abu ini. Semakin banyak kandungan abu biasanya batu bara menjadi kurang bagus. Kemudian carbonaceous sill atau serpeh karbonan ini biasanya berkaitan dengan
apa namanya itu batuan serpeh yang kandungan karbonnya lebih sedikit ya, dibandingkan dengan gambut, dibandingkan dengan batu bara dia sedikit. Kemudian kalau oil sill itu kandungan karbonnya itu biasanya berupa apa namanya itu berupa fluida ya, yang liquid itu atau gas itu. Ya, jadi dia apa namanya kandungan seperti lumpur tetapi airnya itu adalah oily, jadi berminyak. Baik. Nah, ini contoh singkapan batu bara ini di Muara Enim. Ya, kadang-kadang kita jumpai batu bara yang cukup tebal. Ini di Bontang di Kalimantan Timur. Ini kebetulan salah satu singkapan batu bara yang cukup mempunyai kualitas yang sangat tinggi sampai sampai bituminous. Meskipun di Indonesia itu yang paling banyak itu biasanya kelasnya kelas subbituminous. Ya. Ini kalau kita lihat sampelnya tadi warnanya hitam mengkilap begini biasanya menunjukkan kandungan karbon yang cukup tinggi. Ini nanti kualitas batu baranya cukup bagus, ya, kalorinya sangat tinggi. Sedikit zat terbangnya atau tadi ash-nya atau abunya. Nah, kita akan membicarakan sedikit bagaimana batu bara terbentuk atau kelompok karbonaceous sedimen terbentuk. Prinsipnya untuk batu bara itu terbentuk dari gambut atau pit tadi yang kemudian secara fisik dan kimiawi mengalami proses kualifikasi atau pembatubaraan. Siapa yang menyebabkan pembatubaraan itu adalah karena pertambahan suhu, pertambahan tekanan dalam waktu yang cukup lama. Kenapa terjadi pertambahan suhu dan tekanan? Karena terjadinya penumpukan sedimen di atasnya yang semakin tebal menyebabkan dia menjadikan tekanan semakin tinggi dan semakin di bawah permukaan itu suhunya akan semakin naik. Dengan adanya pembatubaraan itu biasanya akan terjadi penguraian bakteri, ya, juga pemampatan dan tadi suhu yang lama. Jadi biasanya nanti gambut itu terbentuk di lingkungan rawa, kemudian tadi terendapkan di atasnya sedimen dan akhirnya dia berubah menjadi batu bara. Prinsipnya di daerah itu, daerah yang terbentuknya batu bara itu adalah daerah-daerah yang biasanya relatif airnya itu tenang, suplai oksigennya itu rendah untuk proses decay, untuk proses proses penguraiannya itu menjadi lambat karena suplai oksigennya itu rendah dibandingkan dengan proses bertambahnya material organik. Sehingga nanti proses yang terjadi akhirnya adalah proses anaerobik, yaitu penguraian tanpa oksigen yang berjalan sangat lama. Ya, ini ya, ilustrasi saja ketika ada tumbuh-tumbuhan ya di sini terus kemudian mati di dalam air begitu, dan tetapi proses tumbuh lagi, ada tumbuhan mati lagi, tumbuh lagi, mati lagi, di mana kemudian di bagian bawah itu bakteri pengurainya itu tidak bisa berjalan dengan optimum karena dia untuk menguraikan itu perlu oksigen, oksigennya minim, hingga terjadi penumpukan, maka yang terjadi nanti adalah proses anaerob. Ini kalau kita lihat, jadi ada rawa-rawa begini, tumbuhannya mati, kemudian di bawah air ada sedimen penutupnya, terus kemudian ada sedimen-sedimen yang semakin tebal, dia akan berada di bagian bawah akhirnya. Prosesnya karena ada penambahan waktu yang lama, suhu dan tekanannya bertambah, sehingga peringkatnya mulai dari terbentuknya kayu, kemudian berubah menjadi gambut, tambah terus sedimen menjadi panas dan padat, akan berubah menjadi lignit ya. Lignit kemudian bertambah terus akan berubah menjadi subbituminous, bituminous, bahkan nanti menjadi antrasit, level yang tertinggi. Nah, ini juga ilustrasi saja bagaimana antara time, pressure dan heat ini bertambah sepanjang waktu. Tentunya kemudian gambut atau swampy
yang banyak tumbuh-tumbuhan mati menjadi gambut, kemudian berubah menjadi lignit, dan kemudian berubah menjadi batu bara. Nah, ini sebagai ilustrasi bahwa untuk terjadinya atau terbentuknya batu bara yang setebal katakanlah 5 meter, ya, 5 meter itu memerlukan gambut yang setebal 50 meter. Jadi hanya 1/10-nya gambut tumbukan tumbukan batu, tumbukan tumbuh-tumbuhan itu membentuk ketebalan 10 meter. Begitu nanti kalau jadi gambut hanya akan terjadi 5 meter saja. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Karena ada suhu dan tekanan itu akan berkuranglah air, gasnya, termasuk CO2-nya dan metannya itu sebenarnya akan hilang dari residunya. Nah, tetapi yang bagus itu apabila yang banyak hilang itu adalah CO2, air, dan gasnya, sementara CH4-nya itu masih tertahan di sana. Itu yang paling bagus. Baik, itu adalah yang batuan organik. Kemudian kita bergerak ke batuan evaporit. Prinsipnya evaporit itu terbentuk karena proses penguapan daerah yang tingkat evaporasinya tinggi. Biasanya itu adalah daerah-daerah yang humid, ya, yang kering. Bisa juga seperti itu. Ini terbentuk karena air laut itu banyak mengandung garam-garam, ya, dan karena ada proses penguapan itu kemudian garam-garamnya tertinggal dan mengkristal. Ini sebagai sebuah gambaran saja. Kalau ada 1 meter air laut menguap itu akan membentuk kira-kira 1,2 cm ketebalan dari endapan garam tersebut. Nah, endapan garam nanti akan menjadi batuan yang mengkristal padat. Ya, senyawa-senyawanya itu yang banyak itu garam-garam di laut itu misalnya kalsium karbonat, ya, CaCO3 yang nanti menjadi bahan utama pembentukan batuan karbonat, kemarin sudah kita ketahui. Kemudian ada kalsium sulfat, ya, ini contoh yang terbentuk itu kalau kalsium sulfat itu adalah gypsum dan juga anhidrit. Kemudian ada yang kita kenal sebagai garam kita itu garam dapur dan sebagainya itu sebagai natrium klorida atau halit, ya. Kemudian ada juga senyawa lain yang kurang stabil, misalnya adalah klorid, ClO2 negatif. Baik, ini secara distribusinya kira-kira yang paling banyak memang NaCl, hampir 80% itu evaporit laut itu terdiri dari garam ini. Sementara kalsium sulfatnya relatif kecil dan potas garamnya juga relatif yang lebih banyak. Ini adalah contoh dari endapan di formasi ngelayong ini kan, kalau tidak ngelayong formasi bulu. Nah, ini adalah endapan transisi. Ya, sedimennya itu menunjukkan endapan transisi di pesisir, dan di sana kelihatannya menunjukkan indikasi penguapan atau daerah dengan evaporasi yang tinggi, sehingga terbentuklah ini adalah endapan gypsum. Ini Anda lihat, ini yang putih-putih ini adalah gypsum, ya, natrium klorida. Baik, kemudian yang terakhir kita bahas untuk batuan sedimen non klastik dan non karbonat adalah batuan vulkanik klastik. Prinsipnya vulkanik klastik itu adalah batuan sedimen asalnya hampir 100% itu dari proses vulkanisme. Nah, vulkanisme itu ada 2 macam nanti yang terbentuk, yaitu pertama itu adalah vulkanisme yang terbentuk karena lava, ya, aliran magma yang membeku, kemudian itu juga bisa keluar sebagai lava, nanti akan membeku dan lapuk, itu juga nanti menjadi material vulkanik klastik. Kemudian material vulkanisme yang dihasilkan dari proses letusan itu biasanya disebut sebagai eksplosifnya, bisa disebut sebagai material piroklastik. Nah, materialnya umumnya disebut sebagai tefra, yaitu material hasil letusan gunung berapi. Ini material letusan itu bisa dipisahkan menjadi 3 komponen utama, yaitu material yang berupa butiran mineral, kemudian pecahan atau fragmen batuan, tentunya batuan vulkanik, dan juga material gelas.
atau material vitrik. Ya, ini sehingga itu material utama dari tephra piroklastik. Nanti penamaan batuan vulkanik yang terbentuk karena tephra itu umumnya didasarkan pada ukuran butirnya saja. Kita tidak melihat apa jenis isinya, apakah mineral ataukah fragmen ataukah tuff atau vitrik, tetapi prinsipnya dilihat dari ukuran butirnya. Ini menurut Fisher. Jadi kalau yang ukurannya itu lebih besar daripada 64 mm atau 6 cm, materialnya itu disebut sebagai blok atau bom. Nanti kalau menjadi batuan bisa disebut sebagai aglomerat atau volkanik breksia atau breksi volkanik. Kalau runcing-runcing volkanik breksi atau breksi volkanik, kalau nanti bulat-bulat itu disebut sebagai aglomerat. Kemudian lapili itu apabila ukurannya itu 2 sampai 64, ini kalau sedimen siliklastik sebagai gravel stone lah prinsipnya kelompok ini, tetapi lebih kecil daripada blok atau bom tadi. Kemudian yang coarse ash ini abu yang kasar ini kira-kira kelompok pasir, Dan batuannya disebut sebagai coarse tuff atau volcanic sandstone kadang-kadang, ya. Kalau yang ini disebut sebagai fine tuff atau kadang-kadang disebut sebagai volcanic mudstone. Ini apabila sudah relatif berasosiasi dengan batuan sedimen siliklastik. Nah, ini contoh dari lava tadi ya, lava yang keluar langsung dari pelelehan magma ekstrusif tapi meleleh. Ini nanti kemudian bisa lapuk dan kemudian dia menjadi batuan vulkanik klastik. Ini contoh dari lava bantal di daerah Berbah, Sleman. Kemudian ini contoh juga batuan lava yang membeku yang membentuk struktur yang khas yang disebut sebagai struktur kekartiang. Ini di daerah Gelindulu, Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini maaf ini tidak bisa slideshow saya ini sekarang. Ya, ini adalah contoh aglomerat yang ini juga contoh aglomerat juga yang kiri ini, ya. Sementara yang kanan ini adalah contoh dari fasis ini aglomerat, ini sedimen-sedimen yang lain. Kalau yang ini adalah contoh dari coarse tuff misalnya, atau isinya pumice dan sebagainya tadi. Ya, kelompok dari lapilistone, tapi isinya adalah pumice dan tuff juga. Ini adalah ilustrasi bagaimana piroklastik itu terbentuk. Ya, ini contoh di Gunung Merapi, ini puncak Gunung Merapi, tapi ini kondisi tahun 2001. Ya, ini biasanya material teronggokkan di atas sana, kemudian apabila sudah teronggokkan di sini terjadi ketidakstabilan di atas, kemudian meluncur sehingga terkenal sebagai guguran lava. Istilah guguran lava itu karena seperti itu. Sebenarnya maksudnya bukan guguran lava ya, tapi guguran tephra. Material vulkanik itu membentuk seperti ini yang disebut sebagai material vulkanik klastik. Nanti kalau sampai di bagian distalnya, bagian bawahnya itu kadang-kadang kita jumpai fragmen-fragmen yang sangat besar seperti ini mengambang di antara materik-materik atau fragmen yang lebih kecil seperti ini. Nah, ini yang mentransport itu adalah dari gasnya, bukan ditransport oleh air tapi ditransport oleh gas. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kita membedakan, nanti mengkelas-kelaskan material vulkanik itu menurut McPhee seperti ini. Pertama itu vulkanik erupsi vulkanik itu ada dua macam, yaitu efusif dan eksplosif. Yang efusif itu nanti berupa lava, aliran lava. Yang eksplosif itu nanti biasanya piroklastik. Piroklastik itu bisa terjadi dengan aliran massa, kemudian bisa terjadi secara arus traksi, bisa juga terjadi secara suspensi. Nah, kalau yang suspensi ini jatuh bebas itu nanti akan kita sebut sebagai piroklastik fall. Yang model traksi seperti proses pengendapan traksi itu
itu nanti akan menjadi pyroclastic surge, dan yang aliran massa itu namanya nanti akan menjadi pyroclastic flow deposit. Nah, ini adalah produk primer dari erupsi. Nah, ketika ini produk primernya ini tererupsi, ini kemudian teronggokkan dan mengalami proses resedimentasi, tersedimentasi ulang, namanya baik secara aliran massa juga bisa traksi juga bisa suspensi, maka endapannya akan disebut sebagai resedimented volcanic clastic deposit. Jadi ini masih di dalam kurung menurut McPhee resedimented syn-eruptive volcanic clastic. Ini adalah masih dispute apakah ini batuan sedimen atau batuan piroklastik, tetapi ini menjadi sekali lagi menjadi pembicaraan. Ini kalau orang sedimentologi mengatakan ini sudah batuan sedimen, sudah mengalami resedimentasi, tetapi barangkali untuk piroklastik ini masih bagian daripada piroklastik karena masih syn-eruptive. Prosesnya itu masih berbarengan dengan proses kisaran letusan. Jadi belum lama setelah letusan kemudian sedimentasi lagi, itu masih dianggap sebagai piroklastik. Sementara itu kalau dia sudah cukup lama terhenti di situ, kemudian mengalami pelapukan, kemudian setelah lapuk tererosi, kemudian tertransportasi dan diendapkan di tempat yang lain, maka ini yang kita sebut sebagai volcanogenic sedimentary deposit, atau kalau P.T. John menyebutnya sebagai sudah batuan epiklastik tapi isinya vulkanik. Nah, jadi seperti itu bagaimana pemahaman antara batuan vulkanik dan sampai kepada batuan sedimen vulkanik klastik atau epiklastik. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang maupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.